Keempat, CEO Message. CEO Message 1, pelanggan adalah ambasador kita. Sekitar tahun 2013 silam, saya mengirimkan pesan kepada tim manajemen Swiss Margos, termasuk para IM-nya. Saya mengatakan bahwa setelah menghitung statistik kedatangan tamu, saya menemukan bahwa setiap harinya ada sekitar 100 orang yang datang ke arah Lembah Pinus Ciloto, dan sekitar 150 orang ke arah Lembah Sarimas Ciater. Jika ditambah dengan arah Cepu, ketiga hotel tersebut akan memberi kontribusi sekitar 150.000 pelanggan. Per tahunnya, dengan angka tersebut, berarti sedikitnya ada 100.000 pelanggan dalam setahun yang mengunjungi ketiga hotel ARA. Tentu saja, itu merupakan daftar nama yang panjang dan sangat potensial untuk dijadikan sebagai ambasador dari merek dagang kita. Mereka harus kita edukasi dengan benar, bukan berbagai materi promosi seperti logo, papan informasi, brosur, selebaran spanduk, papan iklan, hanyalah sebagian kecil dan sekadar pernak-pernik jika dilihat mata. Namun, itu semua merupakan hal penting dalam pemrograman pikiran bawah sadar seseorang. Sederhananya, saya ingin menerangkan cara kerja otak sebelum memulai masuk tulisan tentang edukasi pasar. Otak manusia siapapun dia, di belahan manapun dia berada, dari ras apapun dia berasal, memiliki dua fungsi otak. Otak kiri disebut analytic mind dan otak kanan disebut creative mind. Kita tidak akan membahas kedua hal ini terlalu jauh, tetapi ada hal yang sama di setiap manusia, yaitu kinerja otak dalam memproses informasi untuk kemudian menjadi tindakan. Informasi selalu masuk ke otak kiri terlebih dulu, baru pindah ke kanan, lalu terjadilah tindakan. Jadi, materi promosi merupakan informasi yang awalnya masuk ke otak kiri konsumen, lalu, informasi otak kanan yaitu perasaan dan pengalaman. Jadi, simbol itu menimbulkan perasaan apa? Logo itu menjadi pengalaman apa? Disinilah divisi Art and Creative harus sungguh-sungguh menggunakan intuisinya. Setelah sisi kiri otak terpenuhi, tidak ada yang lebih dahsyat dari perasaan dan pengalaman seseorang dalam pemrograman pikiran. Lens formasi pun langsung tertuju ke otak kanan. Artinya, jangan biarkan si otak kiri menganalisis, melainkan langsung secepatnya beri pengalaman menyenangkan. Seluruh indera konsumen harus terpenuhi, matanya memandang, telinganya mendengar. Enaknya makanan terasa di lidah, harumnya ruangan tercium di hidung, semuanya tertata rapi dan bersih sehingga indera perasaannya puas. Terakhir, senyum dan tegur sapa ramah setiap wajah staf ARA yang melayani dengan tulus, melengkapi pengalaman konsumen di hotel. Ketulusan itu tentu dapat ditangkap oleh getaran dan vibrasi. Inilah yang membuat kesan damai dan menyenangkan sehingga konsumen betah di hotel. Begitu otak kiri terisi dan otak kanan terpuaskan, tindakan berikutnya yang terjadi yaitu repeat buying atau lahirnya konsumen loyal. Karena, mereka mendapatkan pengalaman berupa value versus price. Jika Anda ditanya tentang Harley Davidson dan Anda menjawab itu motor, artinya Anda masuk dalam kelompok ordinari atau manusia kebanyakan. Memang kurang enak didengar ataupun dibaca, tetapi itulah kenyataannya. Mungkin Anda heran dengan orang yang membeli dan naik Harley, harganya mahal, suaranya keras, dikendalikannya sulit, tarikannya pun tidak kencang. Tapi, begitulah Harley, Harley ya Harley. Bukan motor. Kalau motor sebagai kendaraan transportasi, ya pilih saja motor bebek biasa, jangan Harley. Pengalaman mengendarai Harley merupakan gaya hidup mewah yang hanya dinikmati segelintir orang. Karena itulah, perusahaan Harley akan bertahan seumur jagat selama mereka memberikan nilai bahwa hanya laki-laki sejati yang naik Harley. Itulah yang disebut sebagai produk yang memberi pengalaman. Contoh lain, misalkan ada satu maskapai berlogo hijau yang meniru maskapai lain berlogo merah, mulai dari busana, logo, iklan, hingga iming-iming harga, hanya warna korporatnya saja yang membedakan. Namun, ternyata citra yang dibangun atas merek dagangnya tidak berhasil seperti yang ditiru. Mengapa? Pasalnya, bersama si logo merah, kita bukan sekadar menaiki maskapai penerbangan bertarif rendah, kita mengasosiasikan diri dengan sang CEO, yang mampu mendobrak dominasi maskapai kelas atas dan kekangan pemerintah yang membatasi. CEO ini mampu mendapatkan izin dari Singapura yang kaku, dengan menggunakan strategi David dan Goliath. Hingga akhirnya dia bisa membuka jalur di Indonesia yang terkenal penuh korupsi dan sulit ditembus ini. Semuanya dia lakukan dengan kekuatan media. Tahun pertama, dia mengguncang Malaysia. Tahun ketiga, dia menggempur Singapura. Terakhir, dia masuk ke Indonesia hingga kita bisa menikmati maskapai penerbangan bermoto, siapapun bisa terbang. Itulah mengapa kita lebih memilih si logo merah karena mereka mewakili sisi liar,
Seseorang, mungkin banyak yang tidak mengetahui cerita asli ini, namun, siapapun dapat merasakan vibrasi semangat si logo merah mulai dari kru, iklan, hingga CEO-nya. Vibrasi itu tidak dapat kita temukan di si logo hijau. Itulah yang disebut kekuatan vibrasi pengalaman. Jadi, saya pun menyampaikan kepada para karyawan saya, izinkan pelanggan ARA merasakan vibrasi out of the box-nya Empora dan vibrasi kekeluargaannya Swiss Margos. Bungkus yang indah merupakan hal yang wajib selain isi kado yang bagus. Menurut Anda, mengapa restoran siap saji dari Amerika bisa sukses? Apakah karena burgernya? Atau karena ayam gorengnya? Tidak, bukan itu. Sejujurnya, produk makanan mereka rasanya biasa saja. Masih banyak makanan lokal yang lebih enak. Pertanyaan berikutnya, mengapa peminat motor besar sangat fanatik dengan Harley Davidson, layaknya sebuah sekte khusus? Apakah karena kecepatannya? Atau karena keandalan mesinnya? Atau karena bentuknya? Tidak, bukan itu. Anda keliru besar kalau menganggap Harley bisa lari kencang atau mesinnya setangguh tembok raksasa Cina. Saya punya teman yang selalu fanatik dengan restoran Amerika dengan logo gitarnya yang khas. Apa kira-kira yang membuatnya fanatik seperti itu? Apakah karena makanannya? Atau karena pertunjukan musiknya? Sama sekali bukan. Ada juga toko kopi berwarna hijau putih yang sukses di belahan bumi bagian manapun. Apa karena frappuccino-nya? Atau karena latte-nya? Tidak juga. Semua merek yang saya gambarkan tersebut sukses bukan berkat konten produk yang mereka tawarkan ke pelanggan, melainkan berkat konteks pengemasannya. Yang penting bukan apa yang mereka jual, tetapi bagaimana mereka menjualnya. Artinya, bagaimana cara kita menawarkan produk dan melayani pelanggan merupakan kunci utama dan merupakan faktor yang sangat menentukan. Perusahaan saya, misalnya, bisa sukses dengan konsep mini, maksinya minimum di harga dan maksimum di pelayanan. Ini merupakan kredo yang dijalankan di grup Empora kami. Hal yang terpenting bukan konten melainkan konteks. Yang terpenting bukan apa yang Anda jual, tetapi bagaimana Anda menjualnya.